Ngelihat orang cantik dan rupawan itu kan menyenangkan ya, mereka mempesona, memukau, bikin kita terkesima. Pokoknya otak kita tuh langsung terbanjiri sama kesan-kesan yang positif gitu. Nah, kesan positif ini bahkan gak berhenti di fisik aja, tapi juga merembet penilaian kita terhadap kepribadian, bahkan kompetensi orang tersebut. Otak kita mengasosiasikan penampilan fisik yang atraktif dengan kepribadian yang positif, misalnya baik, ramah, dan bisa dipercaya gitu. Kalau ada orang cantik yang ramah, kita akan ngelihat ramahnya tuh nilai plus gitu, seolah-olah kalau dia sombong itu wajar gitu. Udah cantik, ramah lagi, ya kan? Nah, dalam setting sosial memperoleh impresi yang bagus, yang bagus kayak gitu ya, itu bisa berguna banget. Ya bayangin aja, orang-orang jadi nggak ragu untuk ngobrol dan bantu kita gitu. Kalau misalnya kita atraktif. Nah, jadi peluang interaksi, peluang di notice itu jadi bisa lebih luas kan. Ya makanya cukup make sense kalau ada data-data yang mendukung kalau orang atraktif itu bisa lebih gampang dapat teman, lebih gampang dapat pacar, bahkan dapat kerjaan. Ya nggak mutlak ya, tapi kenyataan umumnya emang bisa kayak gitu. Sadar nggak sadar, terutama cewek-cewek nih, kita tuh ngejar banget ambisi menjadi cantik. Pokoknya jangan sampai kita masuk ke kategori cewek nggak cantik. Makanya segala produk yang menunjang kecantikan itu rela kita beli mahal-mahal. Segala skincare, kosmetik mewah itu rela kita masukin ke kebutuhan dasar gitu. Sekarang kita ambil kasus di Korea Selatan deh. Masyarakat di negara ini tuh emang cukup concern banget sama kecantikan, bahkan sampai ada yang mendiskriminasi orang lain berdasarkan penampilannya. Orang yang dicap nggak memenuhi kriteria standar kecantikan di sana itu bisa kena prejudice tertentu yang bahkan bisa dapat perlakuan yang nggak baik gitu. Perilaku ini bahkan disindir ya lewat komik dengan judul yang terang-terangan dan juga lewat drakornya gitu. Nah, diskriminasi ini sampai terjadi juga di bidang profesional. Rekruter di sana itu emang beneran ada yang menjadikan penampilan sebagai satu faktor berpengaruh dalam menilai etos kerja seseorang. Orang yang cakep, orang yang menarik, kelihatan menarik itu dianggap pekerja keras karena mereka peduli dengan penampilannya dan mau berusaha tampil secara maksimal. Orang yang gak kelihatan menarik, gak terlihat peduli sama penampilannya itu dianggap sebagai orang yang malas. Nah, emang sih memperhatikan penampilan itu bisa jadi merupakan bentuk tanggung jawab atas diri kita ya, karena ya masuk akal orang jadi punya penilaian yang positif terhadap diri kita karena hasil dari upgrade penampilan tuh bisa kelihatan banget gitu, dan itu mencerminkan effort. Nah, masalahnya untuk mencapai standar kecantikan di Korea sana tuh ya bisa bikin orang-orangnya memilih jalan operasi. Ya cara paling gampang ngeliat standar kecantikan di sana tuh ya bisa lewat artis-artis K-popnya ya. Udah template banget kayaknya kan, kayak kurus banget, langsing, rahangnya kecil, hidungnya mancung, kulitnya putih, terus kayak glowing, terus mulus banget tuh sampai ada tren glass skin yang kayak porselen. Nah, jadi definisi flawless beauty yang gak ada celah sama sekali. Nah, ada juga kan dari artis-artis K-pop yang melakukan operasi plastik juga. Nah, Korea itu kan negara yang cukup advance ya perkembangannya. Ya otomatis persaingan yang terjadi di sana ketat banget dong. Mungkin hampir gak ada gap skill gitu, sehingga look itu bisa jadi faktor penentu dalam kesuksesan di berbagai industri atau bahkan di bidang entertainment ya. Itu bisa aja look itu jadi faktor utama dan skill justru bisa dikesampingkan gitu. Ada kan gitu kayak K-pop idol yang sebenarnya nggak terlalu bisa nyanyi gitu, tapi dia lucu dan cantik. Nah, obsesi terhadap penampilan ini juga akhirnya bisa berhubungan dengan kondisi mental masyarakatnya yang buruk ya, apalagi mereka yang nggak conventionally pretty berdasarkan standar di sana dan memang udah ngalamin diskriminasi. Nah, Indonesia juga sampai kena juga nih obsesi terhadap kecantikan ala Korea. Sempet kan ya langkah skincare ala Korea yang bertumpuk-tumpuk itu, yang 10-step regime, itu kayak booming banget. Produk-produknya juga. Brand-brand kecantikan lokal di Indonesia bahkan juga pada pakai biasnya dari Korea gitu. Padahal kan kulit orang Indonesia sama orang Korea beda ya. Nah, jadi beneran ya, jadi cantik itu bisa menguntungkan dalam momen-momen tertentu. Banyak momen tertentu gitu. Nah, sementara itu yang nggak dianggap cantik bisa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Cuman kondisi ini nggak mutlak begini terus ya. To be fair, orang-orang yang cantik juga diklaim bisa mengalami diskriminasi yang arahnya negatif, terutama buat perempuan. Orang cantik bisa aja dianggap nggak punya kemampuan lain selain penampilan fisik. Jadi misalnya dapat posisi dalam sebuah pekerjaan tuh bisa ada yang ngira kalau cewek itu lolos karena modal cantik aja gitu. Nah, bisa jadi ladang gosip juga sesama perempuan kalau nganggap cewek cantik itu rival mereka gitu. Jadi dampak buruknya bisa dua arah. Cuman kalau mau milih itu ya mendingan jadi cantik ya nggak sih? Maksudnya tetap lebih, kalau mau cost benefit tetap banyak benefitnya jadi cantik.
Tapi cantik yang gimana dulu nih? Selama ini kita mungkin ngeliatnya standar kecantikan tuh berasal dari apa yang ditampilkan media gitu, kayak cewek-cewek di iklan, kayak artis K-pop gitu dan lain sebagainya. Apa yang kita lihat itu emang sangat mungkin bisa membentuk persepsi mengenai kecantikan dalam otak kita ya. Nah, persepsi ini sebenarnya juga dipengaruhi berbagai faktor, sehingga penentuan cantik tuh bisa macam-macam variasinya. Dalam berbagai periode waktu dan tempat, beauty standard tuh bisa geser, bisa berubah, bisa berbeda-beda, ya partly tergantung gimana manusia-manusianya mengkonstruksi kecantikan. Selain karena faktor-faktor umum ya, kayak faktor biologis gitu. Maksudnya nggak mungkin standar kecantikan jadi cewek jerawatan itu cantik gitu, itu yang nggak mungkin gitu. Nah, di Indonesia nih udah ada tanda-tanda kalau kecantikan tuh makin inklusif. Ingat nggak, jadi iklan-iklan zaman dulu itu suka promosiin produk-produk yang bikin putih, bikin langsing dan anti aging. Ya sekarang juga masih ada, tapi di media-media besar tuh udah jarang banget ya rasanya. Obsesi putih itu mulai geser jadi cerah dan sehat. Nah, sekarang kalau ada brand yang ngasih embel-embel whitening gitu bisa terancam di cancel karena dianggap melanggengkan standar di mana cantik itu putih gitu. Apa akhirnya sekarang mulai muncul kan brand-brand yang menampilkan BA atau brand ambassador dengan beragam jenis warna kulit yang merepresentasikan orang Indonesia. Nah, terus dari bentuk tubuh juga gitu, baik orang kurus maupun berisi sekarang sama-sama bisa dapet tempat nih dari representasi iklan-iklan women's product. Nah, yang masalah aging ini belum terlalu jauh ya gesernya. Ya orang-orang mungkin mulai sadar kalau aging itu bagian yang hampir nggak terpisahkan dalam hidup gitu ya. Tanda penuaan itu lazim. Ya aging itu ya manusiawi. Jadi kayak perempuan berusia 40-an, 50-an itu kan wajar banget ya kalau udah mulai ada kerutannya gitu ya dan tanda-tanda penuaan lainnya. Tapi perempuan-perempuan dengan status sosial yang lebih tinggi atau perempuan yang resourceful kayaknya masih mau ngejar youthful look selama mungkin gitu. Jadi mau awet muda selama mungkin. Ya siapa sih cewek yang gak mau? Ya aku juga sekarang udah mulai suka mikirin apakah aku butuh botox nih. Nah, orang-orang kan juga pada investasi dengan cara pakai skincare rutin ya supaya mungkin salah satunya biar tetap kelihatan awet muda di masa tua kelak gitu. Jadi usia atau keremajaan ini kayaknya variabel kecantikan yang lumayan konstan. Nah, memang selain faktor kultural ya, faktor biologis juga bisa ngaruh terhadap penilaian kecantikan. Dalam evolutionary biology, variabel-variabel atraktif itu nggak jauh kaitannya sama traits yang menandakan kalau individu itu subur dan sehat. Jadi ultimate goal-nya kan ya kelestarian spesies ya. Trait yang kita anggap atraktif tuh bisa jadi merupakan cues bahwa orang itu gen-gennya bagus, resisten, sehingga punya peluang survival yang lebih tinggi. Nah, trait ini biasanya kelihatan dari tanda seks sekunder ya. Tanda seks sekunder ini adalah bagian-bagian tubuh yang berkembang atau berubah ketika kita melewati masa puber. Nah, keberadaan tanda seks sekunder ini kan dipengaruhi hormon ya. Somehow hormon ini bisa mengganggu kerja imun sistem kita. Jadi kalau kadar hormonnya banyak, sistem imun harus kerja lebih keras untuk melawan efek negatif dari kadar hormon yang tinggi itu. Nah, kalau orang hormon pubertinya makin tinggi, makin menonjol kan traits. Misalnya kalau di cewek jadi kelihatan nih tulang pipinya jadi mulai agak menonjol, kulitnya jadi tambah mulus, pinggulnya jadi membesar gitu, dadanya jadi tumbuh. Kalau di cowok itu dagunya mulai kelihatan, bahunya lebar, rahangnya jadi tajam. Nah, dengan adanya traits yang menonjol ini, mereka tetap kelihatan sehat, survive. Dan ini artinya hormon yang tinggi itu nggak mengganggu kerja sistem imun. Artinya gen-gennya bisa jadi sehat. Nah, selain itu bentuk wajah yang simetris itu juga jadi patokan lain dalam menilai karakteristik kecantikan ya. Simetris ini maksudnya jarak fitur-fitur dalam wajah, misal jarak antar mata, jarak antar hidung ke dagu dan lain-lain. Ya nggak yang simetris gitu sih, tapi yang mendekati lah ya. Maksudnya nggak sempurna simetris, atau dalam kata lain ketidaksimetrisannya itu minimal. Nah, itu lebih tepat. Ada kan orang yang punya suatu fitur wajah yang nggak simetris, misal kelopak mata yang gede sebelah gitu, atau alisnya turun sebelah. Tapi itu tuh bisa jadi fitur wajah orang yang bikin unik dan justru jadi menarik gitu. Ada lagi namanya facial averageness. Nah, ini tuh gampangnya kayak seberapa mirip kita dengan wajah orang-orang satu kampung yang ditumpuk jadi satu gitu. Nah, jadi bisa kita lihat tentu melalui metode editing tertentu ya. Semakin mirip bisa jadi semakin atraktif gitu. Kalau semakin kelihatan kayak asing mungkin kayak kelihatan terlalu aneh gitu.
Penelitian di Korea ada tuh yang bikin face composite atau muka-muka yang berasal dari muka-muka individu artis-artis Korea yang dinilai mewakili standar kecantikan Korea, kayak misalnya Kim Tae-hee, Song Hye Kyo, dan lain-lain. Terus hasil numpuk-numpuk muka kayak gini. Nah, kombinasi-kombinasi hal ini nih yang mungkin secara nggak sadar bikin kita melabeli orang itu cantik gitu. Bisa dari apa yang kita lihat, bisa juga faktor kultural, dan sangat mungkin ada andil biologis di dalam sana ya. Sehingga kalau ada yang bilang beauty standard itu tunggal, iya sebenarnya kurang make sense ya. Berupaya untuk terlihat cantik di dunia di mana semua orang juga berupaya untuk jadi cantik gitu ya, pagelis-gelis gitu. Ya wajar aja kalau kita juga jadi ada rasa kompetisi gitu. Bahkan mungkin itu jadi salah satu cara kita untuk survive. Tapi poin penting dari usaha menjadi cantik ini kayaknya ya rasa puas terhadap diri sendiri, atau entah bagaimanapun kita menampilkan diri kita ya emang sesuai dengan cara yang kita mau gitu. Ketika kita udah puas sama diri sendiri, udah berusaha semampu kita untuk tampil sebaik mungkin, seotentik mungkin, penampilan terhadap fisik perlahan-lahan bisa jadi nggak relevan gitu. Fokus kita jadi geser nih ke hal-hal lain yang membuat kita itu merasa semakin utuh sebagai manusia gitu, dan merasa hidup kita lebih meaningful. Nah, kita merasa cantik, atraktif itu bagus, tapi we are also so much more than that. Perjalanan untuk menerima diri sendiri itu mungkin ya challenging ya, apalagi buat perempuan, apalagi kalau selama hidup kita mungkin pernah jadi korban diskriminasi gitu, sehingga menimbulkan trauma, dan akhirnya trauma itu mungkin jadi asal-usul insecurity kita gitu. Nah, di video lain aku pernah bahas juga soal insecurity ini, yang gue kecantikan juga, lengkapnya bisa nonton di sana ya. Nah, jadi perlu aku tekanin lagi kalau bahwa meskipun penampilan itu memang bisa ngasih kesan pertama yang kuat, aspek-aspek lain kayak kepribadian, kecerdasan, empati, dan juga kontribusi terhadap sekitar itu bisa jadi pusat daya tarik seseorang juga. Ya pada akhirnya apa yang bikin kita atraktif di mata orang lain itu ya nggak sepenuhnya predictable. Jadi mending ujung-ujungnya jadi diri sendiri aja ya nggak sih? Karena menjadi otentik itu bisa ngasih rasa kepuasan hidup dan rasa bahagia yang lebih sustainable. Jadi mungkin mari jadi cantik versi diri sendiri dan gak terobsesi sama jenis cantik yang gak realistis untuk kita raih. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Makasih ya udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.